waktu saya melihat kenyataan bahwa ini yang terjadi sama anak saya bisa terima apa yang terjadi sama saya. Saya terima kulit saya terima kondisi saya terima istri saya harus dipanggil Tuhan. Justru yang saya nggak terima saat semua itu terjadi kepada anak saya marah, Tuhan kenapa dia gitu. Istri karena ada api dari mobil menyambar tubuhnya yang mungkin masih ada kayak semacam kena gas di seputar dia yang dari dalam mungkin benar. Mungkin ada gas nempel di bajunya atau apa, dan akhirnya waktu setelah dia kebakar dia lari, dia guling-guling dan akhirnya dipadamkan apinya. Baru saya diantar langsung sama tetangga. Jadi Jovi nggak melihat istri yang lagi terbakar? Enggak. Jadi makanya berhenti di dalam, nggak mau keluar karena ngelihat istri lagi terbakar? Saya nggak tahu. Jadi saya sadarnya itu justru setelah 2 atau 3 bulan setelah itu. Jadi ada yang kasih tunjuk saya, ternyata ada videonya di YouTube. Jadi waktu itu meledak, ada tetangga kami yang beda perumahan, dia rumahnya tingkat dan dia rekam. Di situ istri saya sedang lari dalam posisi terbakar. Jadi saya baru tahu, pantesan kok dia sampai 90% gitu. Saya kan berpikir kalau mungkin cuma kena seperti saya ini nggak akan sampai 90% gitu. Cuma saya masih nggak tahu kalau dia itu emang sempat terbakar. Tapi ya itu sebuah berkat tersendiri, karena kalau kamu melihat dia terbakar pasti kamu cenderungnya mau keluar menolongin dia. Betul kan? Iya. Pasti karena kita mengasihi, kita bisa gelap atau nggak merasa pokoknya satunya saya mau nyelamatin dia gitu kan, dan itu akan berakibat parah. Benar Tante, mungkin kami 3 bisa kebakar ya. Kebakar. Wow. Saya benar-benar nggak tahu. Saya nggak tahu kalau istri saya kebakar. Jadi 2 bulan atau 3 bulan setelahnya baru saya tahu. Itu pun dikasih tahu sama teman saya yang kasih tahu, di YouTube ada videonya. Gitu. Tapi sekarang udah di take down sih. Di take down ya. Terlalu ini ya. Tapi viral jadinya itu. Sempat viral kan. Sempat. Jadi karena berita di mana-mana kan waktu itu sempat di berita-berita yang online itu, di website online itu banyak ceritanya. Jadi sempat viral juga waktu itu di masanya. Sama koran-koran online juga? Iya, koran-koran online itu sampai di SCTV, sampai di ada beberapa koran online masuk gitu kan. Berita-berita online. Sampai ke TV segala macam ya. Iya. Itu berarti cukup heboh ya kok keadaannya. Maksudnya kecelakaan yang cukup tidak biasa lah sampai. Benar Tante. Benar. Terus gimana Jov? Jadi waktu itu ditolongi oleh tetangga, kemudian dibawa ke rumah sakit. Waktu itu istri belum meninggal? Belum. Jadi istri itulah kami itu masih bertahan di mobil sampai ke rumah sakit. Itu kami masih bertahan di IGD. Jadi penolongan pertama itu kami langsung diambil kulit matinya itu Tante. Ya, emang itu prosedurnya ya? Iya, prosedur penanganan pertama karena kita nggak bisa langsung masuk Jadi waktu itu zaman COVID itu harus di swab dulu. Iya. Iya, nggak bisa langsung tiba-tiba. Kalau sekarang mungkin bisa ya, masuk bisa langsung langsung ke IGD, dulu belum bisa Kami harus swab dulu, harus keluar hasil swabnya, baru kita bisa diposisikan mau yang di tempat yang orang COVID atau enggak. Tuh. Dan ternyata istri saya waktu itu COVID. Itu jadi waktu kami udah dimasukin ke IGD tempat sementara itu, ya semuanya ditindak. Istri saya dia teriak, dia nangis, dia sampai udah bilang Evo, mama pergi dulu ya, papa, mama pergi dulu ya gitu. Jadi dia udah
udah saya tahu itu rasanya sakit banget tante. Itu dia tuh orangnya nggak bisa nahan sakit kan. Jadi saya tahu banget kalau dia sampai berteriak-teriak seperti itu rasanya udah sakit banget. Jadi dia udah pamitan, dia udah ngerasa ya ini udah hari-hari terakhirnya dia gitu. Karena memang sakit banget tante. Dan yang saat itu diproses Evo dan istri saya waktu itu hanya cuma dibalut, jadi belum ditindak apa-apa. Lalu setelah hasil swab keluar, ternyata istri saya positif COVID. Evo juga positif COVID. Oh iya. Dan saya negatif. Jadi akhirnya kami harus masuk ke ICU, di ICU yang berbeda. Mereka yang khusus penanganan COVID, saya yang di kamar biasa. Saya nggak masuk ICU, saya masuk ke kamar biasa. Istri saya saat itu juga langsung pasang ventilator, dan dia masuk di ICU yang khusus COVID. Itu. Langsung ventilator ya? Ya, karena dia 90% dan ada kemungkinan henti jantung saat itu juga. Itu jadi waktu dia sudah masuk, dokter langsung bertanya, Pak ini mau di ventilator atau enggak gitu. Oke, ya saya udah nggak bisa mikir apa-apa ya tante. Saya bilang udah yang terbaik aja dok, saya bilang, karena keluarga juga belum datang saat itu. Iya. Jadi keluarga itu masih mengira bahwa itu penipuan. Jadi waktu ditelepon, kan sekarang zamannya penipuan. Orang kita baru ibadah kok, baru ibadah Zoom, baru ketemu, kok tiba-tiba kecelakaan. Iya. Kan nggak mungkin dong tante ya. Jadi keluarga itu ditelepon nggak langsung datang. Jadi keluarga cek dulu ke rumah kami bener-bener udah kelihatan hancur, baru mereka percaya. Jadi keluarga kami kejadian jam 11, itu keluarga datang sekitar jam 2 atau jam 3. Kami cukup lama ada di situ. Baru akhirnya ya udah saya yang tanda tangan, deal, langsung pasang ventilator. Sejak itu udah nggak bisa komunikasi lagi? Sama sekali enggak. Jadi sampai akhirnya Tuhan panggil, istri saya udah nggak sadarkan diri tadi. Saat itu kamu juga nggak bisa membesuk dia di ICU ya? Sama sekali. Saya setelah pertemuan terakhir kami itu ada di IGD itu yang sementara itu. Yang istri teriak-teriak. Yang dia teriak-teriak. Yang pamit dia, sama. Iya, itulah pertemuan terakhir kami. Terakhir kali saya dengar suaranya di situ. Pada waktu dibawa ke rumah sakit, istri masih sempat ini katanya. Saya dengar itu juga sangat renyuh di hati saya ya. Sempat muji Tuhan. Iya, jadi kondisi kami ada di dalam mobil itu benar-benar saya merasa menggigil kan. Saya benar-benar merasa nggak tahu waktu luka itu justru saya merasa dingin sekali saat itu, menggigil. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma gemeter. Dan istri saya di kondisi yang sama dengan saya, dia gendong anak saya dan dia hanya memuji Tuhan. Ya, dan itu juga jadi berkat buat tetangga kami yang saat itu membawa kami. Ya, jadi mereka kebetulan juga non-Kristen. Dan ya dia cerita kepada papa mertua saya bahwa ya, istri saya masih memuji Tuhan dalam kondisinya yang saat itu sudah parah. Dia bilang sama anak saya, Evo, nanti Tuhan akan gantikan kulit kita dengan yang baru ya. Evo tenang ya gitu. Masih memuji Tuhan, masih bersyukur. Bahkan di IGD pun dia masih menyanyi Yesus tidak pernah salah. Dia bilang Yesus tidak pernah salah, Yesus tidak pernah salah. Jadi dia yakin apa yang sudah terjadi itu memang sudah seizin Tuhan. Wow, luar biasa ya. Bisa ditaruh sampai sesulit itu pun masih bisa berkata bahwa Yesus tidak pernah salah. Ya, dia sosok yang luar biasa. Buat saya luar biasa apa yang udah terjadi dengan kondisinya yang parah, bahkan lebih parah daripada saya. Dia masih bisa menyanyi, dia masih bisa mengucap syukur, bahkan dia sampai berbahasa roh saat itu. Jadi yang saya tidak tahu, cuman papa mertua saya cerita bahwa dia itu sampai dia bernyanyi dan dia berbahasa roh saat itu, sebelum akhirnya ventilator itu dipasang. Oh, itu di ICU berarti yang kondisi sebelum masuk ICU. Masih tetap di IGD, tapi dipisah udah sama. Iya, saya sudah terpisah sama istri. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya sama Evo justru saya sama Evo sebelahan kasur. Istri saya agak jauh. Jadi sebelum dipasang ventilator, sempat papa sudah sempat datang dan sudah sempat ngelihat kondisinya, sempat ngelihat istri saya nangis-nangis, menyanyi,
bahkan sampai akhirnya dia berbahasa roh dan dipasang ventilator, itu semua ditemenin sama papa. Bisa ikut merasakan gimana rasanya tuh lagi sakit, mungkin sambil nangis tapi sambil nyanyi. Itu adalah sebuah wujud iman yang luar biasa sih ya. Iya, ya, bahwa seseorang tuh seberapa berat pun pergumulannya tuh masih bisa memuji Tuhan. Itu yang namanya, ini kalau kita lihat di Alkitab itu adalah yang namanya korban puji-pujian ya. Korban itu kan sesuatu, korban ucapan syukur, korban puji-pujian yang kalau kita mungkin nggak, korban itu kan ada sesuatu yang dikorbankan, ada sesuatu yang sakit terjadi kan. Tapi tetap harus memuji, tetap harus bersyukur. Dan itu yang dilakukan ya oleh istrimu ya, memang luar biasa Trivena ini ya. Jadi berapa tahun mengenal pribadi seorang wanita yang begitu strong ya. Jovi, berarti berapa tahun tuh mulai dari kenal sampai dia harus diambil? Kami kenal itu kan di tahun 2016, tapi kami benar-benar bisa berkomunikasi itu kan, kami kenal 2015, 2016 setelah penamatan dari sekolah Alkitab tuh baru kami bisa komunikasi. Ya, jadi dari 2016 sampai 2020, 4 tahun lah kami. 4 tahun ya. Benar-benar kenal. Bersyukur sekali kah memiliki seorang istri seperti dia, Jovi? Saya banyak belajar dari dia. Secara kerohanian mungkin saya laki-laki, kepala keluarga, tapi kalau bicara tentang kerohanian dia jauh lebih rohani dari saya. Akhirnya ya setelah dia meninggal, dia nggak ada, itu saya malah yang sempat malu juga. Seharusnya saya membimbing dia saat itu, tapi ternyata dia tuh jauh lebih rohani dari saya, jauh lebih sering menasihati saya gitu. Secara kerohanian sih saya salut dengan istri saya ini. Tuhan sudah memberikan seorang penolong yang luar biasa ya. Dia mengingatkan saya banyak ya, kami banyak sharing, banyak dia saya harus kemana, saya harus ngapain dalam dunia pelayanan juga, dia banyak nasehatin saya. Jadi tidak akan menyesal walaupun hanya 4 tahun bersama dengan dia ya. Banyak hal yang saya pelajari dari dia. Dan itu mungkin membuat sekarang berarti kan sudah berapa tahun ya, dari tahun 2024 tahun kemudian. 4 tahun, iya 4 tahun. Tidak mudah buat Jovi ya? Sangat tidak mudah. Itu sangat tidak mudah Tante untuk saya bisa tersenyum seperti ini, untuk saya bisa bercerita dengan santai, dengan tenang seperti ini. Itu prosesnya luar biasa. Jadi saya sudah beberapa kali diundang podcast dan setiap kali itu berat buat saya memang Tante. Saya nggak bilang ini juga mudah, tetapi ini jauh lebih, saya bisa lebih tenang, lebih bisa menyampaikannya dengan baik. Sebelum-sebelumnya saya pasti menangis, pasti ya berat lah Tante buat saya. Karena saya juga sempat ada dalam kondisi saya kecewa, saya marah sama Tuhan. Oh, itu sempat terjadi. Jadi nggak tiba-tiba saya bisa sesantai ini. Ya, ada proses pergumulan saya dengan Tuhan yang saya alami juga Tante, kekecewaan, sakit hati, saya marah sama Tuhan. Itu sempat terjadi itu ya? Sempat Tante. Jadi ada momen-momen di mana teman saya bilang puji Tuhan nggak murtad katanya. Puji Tuhan saya nggak meninggalkan Tuhan. Karena emang saya ada dalam kondisi yang benar-benar kayak udah nggak percaya Tuhan lah bisa dibilang. Oh, sempat seperti itu? Iya, karena saya merasa apa yang udah didoakan, apa yang udah karena keluarga saya sampai berdoa, puasa, bahkan sampai doa rantai Tante. Tapi dengan jemaat-jemaat juga? Jemaat keluarga semua kita berdoa ya. Akhirnya saya skeptis dengan kuasa doa. Saya hampir sempat nggak percaya dengan kuasa doa, kan? Buat apa kita berdoa kalau pada akhirnya toh kehendak Tuhan yang harus terjadi? Untuk apa kita capek-capek minta sama Tuhan? Untuk apa capek-capek kita setia, kita ke gereja? Toh pada akhirnya apa yang terjadi dalam hidup kita itu semua terserah Tuhan. Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita ke gereja? Untuk apa kita mendengar segala hal yang baik di firman Tuhan? Toh yang terjadi dalam hidup kita hal-hal yang buruk. Nah itu saya ada sempat dalam posisi itu Tante. Bisa dimengerti ya, itu sangat manusiawi memang. Jovi, dan kehilangan itu sebuah proses yang nggak mungkin kita
kita mengasihi seseorang langsung kita bisa ketawa-ketawa ya barangkali itu. Berarti kita tidak sungguh-sungguh mungkin mengasihi dia. Nah terus bagaimana proses itu sampai bisa perlahan demi perlahan bisa pulih. Tapi sebenarnya nggak pernah ya sebelumnya tuh berpikir bahwa itu akan terjadi, nggak pernah terpikir ya? Nggak ada tanda-tanda. Sama sekali nggak. Jadi orang bilang apakah ada tanda-tanda atau ada mimpi atau sama sekali nggak ada tanda. Sama sekali. Cuman pada akhirnya setelah kejadian ini, setelah semuanya terjadi, ya saya sempat ingat ada satu momen sebelum kami pulang. Evo tuh nggak mau pulang. Itu hari itu? Hari itu. Evo tuh pengen di rumah aja, dia nggak mau pulang. Kita juga di rumah omanya? Iya, dia pengen, kita kan dari tempat pastori, tempat opa omanya, dia nggak mau, dia maunya di situ, nggak mau pulang. Tapi akhirnya udahlah kita pulang aja gitu. Tetap akhirnya kita pulang. Nah terus waktu sampai di mobil pun ada momen dimana kami nyari kunci mobil itu nggak ketemu, susah banget. Udah aku sampai bilang udah yuk pulang aja yuk mah ke pastori aja lah, kayaknya kuncinya ketinggalan di pastori. Tapi ternyata yang nemuin kunci itu justru istri saya. Ada di mobil? Ada di mobil tapi kayaknya jatuh ke kolong agak dalam gitu kan, karena saya biasa taruh di dashboard. Saya cari di dashboard nggak ada, yang di tempat kunci-kunci itu juga nggak ada. Saya bilang udah yuk pulang aja yuk mah, kayaknya ketinggalan di pastori, saya bilang gitu. Tapi dia masih kekeh, kayaknya ada nih. Dia sampai cari senter, dia pinjam senter HP saya, akhirnya ketemu. Dia yang nemuin. Dan itu yang akhirnya membuat kami nggak jadi pulang. Ya mungkin itu ada, ya memang sudah seharusnya terjadi seperti itu. Apakah mungkin ya, saya tidak tahu, saya tidak terlalu paham perapian, tapi misalnya kalian nggak pulang dan rumah itu terbakar pada akhirnya, mungkin akan lebih banyak tetangga-tetangga yang rumahnya ikut terbakar barangkali ya, kalau tidak. Bisa jadi mungkin tante, karena justru kalau kami nggak pulang kan gasnya itu kan akan di ada dalam itu terus kan. Dan ledakannya akan luar biasa. Dan kebetulan tetangga saya itu dia tuh sering ngerokok di depan rumah. Aduh. Nah saya nggak membayangkan kalau seandainya gas itu bocor lewat kisi-kisi pintu bocor dan dia di situ nyalakan api, saya yakin justru korbannya akan lebih banyak ke tetangga saya. Iya sih, makanya. Karena saat itu aja emang 6 rumah lah ada yang terdampak. Walaupun tidak terbakar, tapi karena efek ledakan itu sampai ada yang retak, ada yang gentengnya. Karena cukup keras tante. Jadi sampai beberapa blok itu terdengar. Kenceng banget memang itu. Iya, kalau kamu nggak kembali, semakin banyak itu gas keluar, semakin ledakannya semakin besar, dan mungkin saja tetangga ada lagi nyalain kompor, lagi apa, iya kan? Kalau kita berpikir seperti itu, ya itu masih mungkin lah ya. Ini dari dengar-dengar ngobrol gini, saya pikir secara tidak sadar juga keputusan untuk kembali itu pada akhirnya untuk kebaikan banyak orang. Ya belum tentu Jovi bisa mengerti itu juga sih. Tapi pada akhirnya ya semakin kesini kan semakin bisa lebih menerima apa yang udah terjadi tante. Oke, kalau memang harus yang terjadi untuk keluarga saya, harus yang terjadi kepada saya dan anak saya dan istri saya. Oke, Tuhan memang saya terima gitu. Semakin kesini semakin membuka hati untuk menerima otoritasnya Tuhan, begitulah ya, keputusan akhirnya Tuhan. Betul. Apa udah bisa mengerti sekarang? Menerima dan mengerti. Kalau untuk mengerti mungkin belum 100% ya. Saya mengerti, oh ternyata Tuhan maunya ini dalam hidup saya enggak. Tapi untuk saya menerima keputusan Tuhan dalam hidup saya sudah bisa menerima. Bahkan bisa dibilang, oke Tuhan 100% saya menerima apa yang sudah harusnya terjadi. Karena saya belajar dari Yesus sendiri saat dia berdoa di Taman Getsemani, dia bilang, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Artinya, saya belajar langsung dari guru besar. Bagaimana dia tahu dia harus disalib, Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus menghadapi kematian, dia harus dipukul, diludahi, dan segala macam. Tapi yang Tuhan Yesus katakan, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Pengetahuan itu sebetulnya kan udah diketahui lah ya oleh Jovi lama kan. Iya. Kemudian pada saat kejadian itu kan sempat berontak mengatakan kalau semuanya kehendak Tuhan ngapain berdoa. Iya. Jadi momen itu aku bisa terima saat itu posisi saya dengan istri.
Saya menerima apa yang harus terjadi kepada istri saya, tetapi yang akhirnya trigger buat saya marah sama Tuhan itu bukan istri saya ternyata. Anak saya, Tante. Oh. Ya, jadi saya melihat kondisi kulit dia. Ya, Tante bisa lihat tangannya dia seperti apa. Saya punya banyak harapan untuk dia. Dan itu semua seolah-olah sirna gitu. Kayak banyak harapan yang hilang. Dan di situ saya marah, saya kecewa sama Tuhan, saya berontak sama Tuhan. Waktu saya melihat kenyataan bahwa ini yang terjadi sama anak saya. Saya bisa terima apa yang terjadi sama saya. Saya terima kulit saya terima kondisi saya terima istri saya harus dipanggil Tuhan. Justru yang saya nggak terima saat semua itu terjadi kepada anak saya. Saya marah, Tuhan kenapa? Kenapa dia gitu? Kenapa nggak saya aja? Nggak usah, Evo nggak usah. Kalau perlu Evo sama istri saya aja yang pergi, atau kami bertiga sekalian yang pergi gitu. Kenapa kau izinkan dia hidup dengan kondisi tangan yang seperti itu, dengan kondisi kulit yang seperti itu? Jadi itu yang membuat akhirnya saya kecewa dan marah sama Tuhan. Pada saat itu juga Evo nangis-nangis juga ya, karena kan anak kecil tuh sakit sekali juga, bukan? Iya, dia sakit dan setelah keluar dari rumah sakit pun kan dia harus melewati banyak proses. Dia harus dioperasi, dia harus ya masih banyak di usia dia yang masih kecil ini, dia harus melewati banyak proses kehidupan yang tidak sama dengan anak-anak lain. Ya, itu yang membuat saya sebenarnya sempat marah dan kecewa sama Tuhan gitu. Saya sempat, ya Tuhan, aku udah pelayanan, aku udah melakukan banyak hal, tapi kok Engkau izinkan ini terjadi. Itu sih sebenarnya trigger utamanya saya sampai akhirnya kecewa dan marah sama Tuhan. Iya. Dan itu adalah respons dari begitu banyak anak-anak Tuhan. Iya. Saat tantangan terjadi, saat itu kita nggak bisa mengerti memang. Seperti saya juga alami, rajin melayani, semua juga diberkati Tuhan, keuangan apa semua, kayaknya semua baik-baik saja. Sampai kejadian saya kena cancer yang harus tahun 2000 itu pun sempat, walaupun saya tidak menyalahkan Tuhan, tapi saya pun bertanya, kenapa diizinkannya ke saya? Ya. Ada apa di balik itu semuanya? Ya. Memang menurut saya hal itu adalah hal yang sangat manusiawi ya. Tapi perlahan Jovi merasa Tuhan dengan caranya bisa menghibur dan sampai sekarang sudah bisa menerima atau gimana mengenai Evo? Kalau Evo sih untuk saat ini saya sudah terima apa yang harus terjadi kepada Evo dan saya tanamkan sama diri saya lakukan yang terbaik aja buat Evo. Kita akan mengajak Evo ya, kebetulan ada Evo hadir di tempat ini. Iya. Jadi kita dengarkan bagaimana Evo ya, walaupun usianya baru 5 tahun 5 tahun, tapi biar kita dengarkan isi hatinya. Baik, Sobat Crosstalk, kita sudah bincang-bincang dengan Jovi dan kita tahu bahwa itu bukan pergumulan yang mudah. Kita menyadari bahwa sebagai anak Tuhan tidak selalu hidup itu dipenuhi oleh hal-hal yang baik. Tapi Tuhan selalu berjanji, Tuhan berjalan bersama dengan kita bahkan di hari-hari yang tidak baik. Lebih lagi kita bisa merasakan kebaikannya di tengah-tengah hal yang tidak baik. Karena itu hari ini juga saya mengajak Evo sebagai putra satu-satunya yang juga pasti tidak mudah bagi Evo untuk duduk di sini dan bergabung dengan kita semua. Evo nggak kepengen punya mama lagi? Pengen, tapi bapaknya yang nggak mau. Oh, papanya yang nggak mau? Belum, papa. Papa ya yang nggak mau. Iya, tapi maksudnya belum sekarang. Kenapa sih nggak boleh sekarang? Coba nyanyi sama Om Ayu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kita jadi penyanyi cilik
Amin. penyanyi rohani. Amin. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.